PLN mengadakan kegiatan bersama siswa-siswi dan guru MTS Negeri 4 Klaten. Kegiatan apakah itu? Liputan selengkapnya berikut ini. Dikutip dari pln.co.id, Perusahaan Listrik Negara atau PLN adalah perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan atau PKUK dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan atau persero dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. PLN mengadakan kegiatan di MTS Negeri 4 Klaten. Kegiatan dengan tajuk Knowledge Sharing Bahaya dan Manfaat Listrik, ini dilaksanakan di aula terbuka depan Masjid Anida, Kompleks Madrasah. Ini adalah kegiatan pertama kalinya sosialisasi tentang kelistrikan dari PLN kepada siswa-siswi MTS Negeri 4 Klaten. Kegiatan yang diselenggarakan oleh PLN dari Unit Induk Transmisi atau UIT Jawa Bagian Tengah, Unit Pelaksana Transmisi atau UPT Salatiga, Unit Layanan Transmisi Gardu Induk atau ULTG Surakarta ini diikuti oleh 100 siswa-siswi kelas 7 dan 8 yang telah dipilih oleh wali kelas dan beberapa guru MTS Negeri 4 Klaten sebagai pendamping. Kegiatan yang sangat baik untuk edukasi siswa tentang kelistrikan ini dibuka dengan sambutan oleh Kepala Madrasah. Yang disampaikan oleh tim mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi bapak-bapak semuanya, tim dari PLN. Mudah-mudahan semuanya nanti juga dipahami oleh anak-anakku semuanya, dan tolong semuanya nanti diperhatikan dengan baik, karena yang hadir pada pagi hari ini adalah anak-anak yang dipilih oleh wali kelas masing-masing, karena tidak semuanya bisa ikut dalam kegiatan ini. Belum listrik ada saja sudah ada di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyati yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wallahu yahdi bil nasi wallahu bikulli ala syai'in alim. Jadi di sini sebelum kita mengenal tentang listrik itu di ayat-ayat Allah, khususnya di surat An-Nur, itu sudah disebutkan berkaitan dengan cahaya atau pelita. Dimana dengan kemajuan teknologi yang semuanya tidak ada yang keluar dari firman-Nya Allah, tidak ada yang keluar dari kalamnya Allah. Jadi ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang saat ini berkembang, itu semuanya kalau kita kaji di dalam Islam, semuanya sudah termaktub di situ, dan salah satunya adalah tentang listrik. Tetapi di dalam Al-Quran bukan disebut dengan listrik, tetapi pelita atau cahaya. Kemudian sambutan dari senior teknisian ULTG Surakarta. Menyampaikan apa yang kami ketahui dan bermanfaat buat adik-adik, bagaimana nanti listrik itu dari mulai dihasilkan sampai ke tempat rumah adik-adik sekalian. Materi pertama disampaikan oleh tim leader Gitet Pedan. Unit layanan transmisi dan gardu induk yang mengelola 11 gardu induk, di mana dari sisi kami PLN yang mengurusi tower-tower yang ada di samping kiri dari MTS ya. Jadi itu di sisi kami ada 150.000 volt dan 500.000 volt, di mana tegangannya ada yang ekstra tinggi, ada yang tinggi. Jadi dibagi dua, ada SUTET dan ada SUTT.
di mana SUTT kami di wilayah kerja kami di Gitet Bedan ada SUTT Klaten dan Kendungan, Yaja dan Wonosari. Wilayah kerja saya ada di sini, di Sutet sini. Jadi Sutet ini nanti menurunkan dari pembangkit, menyalurkan dari pembangkit ke Sutet, Sutet ke 150 ke distribusi 20 kafe ke jaringan 20 kafe ke trafo 20 dan ke JTM dan disalurkan di rumah-rumah dan ke konsumen. Kalian tahu nggak, listrik menjadi faktor paling penting dalam kehidupan dan menjadi kebutuhan primer untuk kita semua, khususnya yang berada di perkotaan. Hampir semua kegiatan dan benda yang ada di rumah kita membutuhkan listrik, dari handphone, televisi, AC, komputer, kulkas, setrika, dan banyak lainnya. Jadi, kehidupan kita di zaman sekarang ini nggak bisa lepas dari listrik, sahabat. Dari mana? Max juga penasaran. Yuk, kita cari tahu bareng. Listrik yang kita nikmati berasal dari pembangkit listrik berdasarkan hukum Faraday oleh Michael Faraday, seorang ilmuwan dari Inggris. Nah, pembangkit listrik ini berfungsi untuk memproduksi dan membangkitkan listrik dari sumber tenaga yang ada. Sumber tenaga yang digunakan pembangkit listrik bisa didapatkan dari tenaga angin, air, matahari, uap, batu bara, diesel, gas, dan yang lainnya. Materi berikutnya disampaikan oleh tim leader K3L. Materi disampaikan secara santai namun mengedukasi siswa. Nggak ada hitungan detik, nggak sampai detik, nggak sampai 1 detik, itu langsung menyalur listriknya ke kita. Seperti itu. Nah, ada juga balon udara. Balon udara itu juga bahaya, alhamdulillah di Bedan nggak ada ya. Tapi nanti kalau ada mungkin bisa disampaikan bahwa balon udara itu berbahaya untuk listrik. Jadi nanti itu balonnya mengenai kawat-kawat listrik itu langsung konslet. Jadi listrik itu kan kabel-kabelnya kan banyak. Itu kabel-kabelnya itu kalau terhubung antara satu dengan yang lain itu langsung konslet. Ada pertanyaan-pertanyaan seputar listrik yang dilontarkan ke siswa. Setiap pertanyaan yang dijawab, siswa dapat hadiah. Dari tenaga angin. Tenaga angin, betul sekali, tepuk tangan. Tenaga air, betul sekali. Nah, ini hadiah dari kami, silakan terima. Baik. Di akhir acara foto bersama siswa-siswi dan guru pendamping yang mempererat kebersamaan dan kekeluargaan. Semoga kegiatan yang sangat bermanfaat tentang edukasi manfaat dan bahaya dari listrik ini ke depan bisa diadakan lagi, sehingga dapat menghindari bahaya yang timbul dari listrik dan tidak melakukan kegiatan yang dapat membahayakan dari listrik ini. Semoga manfaat dari listrik yang telah dijelaskan tersebut dapat menjadi inspirasi para siswa untuk dapat mengembangkan teknologi dengan energi listrik. Liputan, Ali Murtopo.